Abdul Jalil Shah. Sultan Abdul Jalil Shah atau Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah I, nama aslinya adalah Raja Kecil atau Raja Kecil. Hikayat Siak menjelaskan bahwa Raja Kecil merupakan putra dari Sultan Mahmud, Sultan Johor yang terbunuh mangkat di Julang. Pada tahun 1717, Raja Kecil berhasil menguasai Kesultanan Johor sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai Sultan Johor dengan gelar yang di Pertuan Besar Johor. Tetapi pada tahun 1722, karena pengkhianatan beberapa bangsawan Johor, ia tersingkir dan kemudian pindah ke Siak dan menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pemerintahannya pada tahun 1723. Dalam syair Perang Siak, dijelaskan bahwa Raja Kecil mendirikan kerajaan Siak Sri Indrapura, didaulat atas mufakat masyarakat di Bengkalis dan Bukit Batu, sekaligus melepaskan Siak dari pengaruh Johor. Pada tahun 1724 sampai 1726, Sultan Abdul Jalil melakukan perluasan wilayah. Ia berhasil menguasai daerah Rokan, membangun pertahanan armada laut di Pulau Bintan. Pada tahun 1740 sampai 1745, Sultan Abdul Jalil berhasil menaklukkan beberapa kawasan di Kedah. Sultan Abdul Jalil Shah mangkat pada tahun 1746 dan dimakamkan di Buantan, kemudian digelari dengan Marhum Buantan. Hamka. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, gelar Datuk Indomo, populer dengan nama penanya Hamka, lahir di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada tanggal 17 bulan Februari tahun 1908. Ia adalah anak pasangan Abdul Karim Amrullah, Haji Rasul, dan Safiyah. Hamka menimba ilmu dari kakeknya Syekh Muhammad Amrullah, Tuanku Abdullah Saleh atau Tuan Kisah I. Hamka juga berguru pada Syekh Ibrahim Musa, Syekh Ahmad Rasid, Sultan Mansur, R.M. Surya Pranoto, Ki Bagus Hadi Kusumo. Pada tahun 1920, Hamka mulai aktif sebagai jurnalis pada Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam, dan Seruan Muhammadiyah. Pada tahun 1925, Hamka aktif dalam organisasi Muhammadiyah cabang Padang Panjang. Hamka bergabung dengan Sarekat Islam pada tahun 1925. Pada tahun 1928, Hamka menjadi editor Kemajuan Masyarakat. Tahun 1936, Hamka mendirikan dan menjadi editor majalah Al-Mahdi di Makassar. Selain itu, Hamka juga pernah menjadi editor untuk majalah Pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat, dan Gema Islam. Hamka memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang agama, politik, filsafat, dan sastra. Pada tahun 1946, Hamka aktif berkiprah dan kemudian memimpin Muhammadiyah Sumatera Barat. Akhirnya pada tahun 1953, Hamka terpilih sebagai penasihat pimpinan pusat Muhammadiyah. Hamka juga bergabung dengan Partai Masyumi. Ia menjadi juru kampanye pada pemilu 1955. Aktivitasnya di Masyumi berakhir pada tahun 1960 saat partai ini dibubarkan. Pada tahun 1964 sampai 1966, Hamka dipenjara karena dianggap pemerintah tidak mendukung konfrontasi dengan Malaysia. Di penjara, Hamka menyelesaikan karyanya Tafsir Al-Azhar. Hasil karyanya dalam bidang sastra adalah novel tenggelamnya kapal Van der Wits, Di Bawah Lindungan Ka'bah, dan Merantau ke Deli. Setelah keluar dari penjara, Hamka aktif dalam berbagai organisasi dan lembaga. Pada tanggal 26 bulan Juli tahun 1977, Hamka dilantik menjadi Ketua Umum MUI. Hamka meninggal di Jakarta pada tanggal 24 bulan Juli tahun 1981 pada umur 73 tahun. Namanya diabadikan dengan berdirinya Universitas Hamka milik Muhammadiyah dan diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia.
Abdul Rahman Baswedan. Abdul Rahman Baswedan lahir di Nampel, Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 9 bulan September tahun 1908 dari pasangan Awad dan Alijah binti Abdullah Jarhum. Ia mulai bersekolah pada usia 5 tahun di Madrasah Al-Khairiyah. Ia kemudian pindah ke Madrasah Al-Irsyad di Jakarta. Saat kembali ke Surabaya, ia melanjutkan ke Hadramaut School. Pada tahun 1920, Baswedan masuk kursus Nederland Nerborg. Baswedan merupakan seorang juru dakwah. Ia juga menjadi anggota Jong Islamieten Bond atau JIB. Di JIB, Baswedan ditugaskan untuk memberi ceramah dan kursus-kursus bagi JIB bagian wanita. Pada masa kependudukan Jepang, Insinyur Soekarno mengangkat Baswedan sebagai anggota Badan Persaudaraan Bangsa-Bangsa. Baswedan juga terpilih menjadi anggota Chuo Sangiin dan BPU PKI. Dalam sidang BPU PKI, Baswedan mengemukakan pandangannya tentang keikutsertaan orang Arab Peranakan dalam perjuangan menuju Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, Baswedan menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Ia kemudian diangkat menjadi Menteri Muda Penerangan dalam Kabinet Syahrir. Pada tahun 1950, Baswedan bergabung ke dalam Partai Masyumi. Baswedan meninggal di Jakarta pada tanggal 16 bulan Maret tahun 1986 pada umur 77 tahun. Ia diresmikan menjadi pahlawan nasional. Abdul Rahman Saleh. Marsekal Muda TNI Anumerta Profesor Dr. Abdul Rahman Saleh, SPF, lahir di Jakarta 1 Juli 1909. Ia bersekolah di HIS, Mulo, AMS, dan kemudian Stovia. Karena Stovia dibubarkan, maka ia meneruskan sekolahnya di GHS. Ia aktif dalam organisasi Jong Java, Indonesia Muda, dan Kepanduan Bangsa Indonesia. Setelah ia memperoleh ijazah dokter, ia mendalami pengetahuan ilmu fal. Setelah itu, ia mengembangkan ilmu faal ini di Indonesia. Abdul Rahman Saleh juga aktif dalam perkumpulan olahraga terbang dan berhasil memperoleh surat izin terbang. Selain itu, ia juga memimpin perkumpulan Foro, Vereniging voor Oosterse Radio Omroep, sebuah perkumpulan dalam bidang radio. Ia juga berperan dalam mendirikan Radio Republik Indonesia yang berdiri pada tanggal 11 bulan September tahun 1945. Abdul Rahman Saleh ikut dalam dinas kemiliteran dan memasuki dinas Angkatan Udara. Ia diangkat menjadi Komandan Pangkalan Udara Madiun pada tahun 1946. Masa agresi militer Belanda pertama, Abdul Rahman Saleh diperintahkan ke India. Dalam perjalanan pulang, ia mampir di Singapura untuk mengambil bantuan obat-obatan dari Palang Merah Malaya. Pada tanggal 29 bulan Juli tahun 1947, Abdul Rahman Saleh kembali ke Yogyakarta menggunakan pesawat Dakota VT CLA. Sebelum berhasil mendarat di Maguwo Harjo, pesawatnya ditembak oleh dua pesawat P-40 Kitty Hawk Belanda. Pesawat kehilangan keseimbangan dan menyambar sebatang pohon hingga badannya patah menjadi dua dan akhirnya terbakar. Abdul Rahman Saleh meninggal di Maguwo Harjo, Sleman pada tanggal 29 bulan Juli tahun 1947 pada umur 38 tahun. Ia diangkat menjadi seorang pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 071/TK tahun 1974 tanggal 9 November tahun 1974. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video berikutnya, tetap di Gudang Baca.